Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Faryad Lutfi, MPD, dan teman-teman mahasiswa 1A yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwildan Mustafa dari kelompok 4 selaku moderator yang bertugas mulai pembahasan materi. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu 1. Dica Noviyati, 2. Emi Puspitasari, 3. Umul Arifah Cafsof, 4. Muhammad Alwildan Mustafa. Pembahasan materi pada hari ini tentang 1. Ketepatan dalam menjelaskan kaidah berbahasa Indonesia, 2. Ketepatan dalam menjelaskan hakikat berbahasa Indonesia yang baik dan benar, 3. Ketepatan dalam menjelaskan parameter berbahasa Indonesia. Materi kali ini akan disampaikan oleh semua anggota. Tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Arifah Cafsof. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kaidah Bahasa Indonesia. Kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana menggunakan lambang-lambang bunyi bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang tersebut, misah dan penggabung. Kaidah ejaan dibagi menjadi dua. Penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Penulisan kata ini terdiri dari penggabungan kata, kata ganti kau, ku, mu, dan nya, kata turunan, singkatan, dan akronim. Kaidah morfologi pembentukan kata. Kaidah berimbu atau kata yang telah mengalami proses pengibuan, afiksasi. Kata berimbu ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Kaidah kata ulang atau kata yang mengalami proses perulangan. Kaidah kata majemuk adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Kata sintaksis adalah cabang ilmu tata bahasa yang mengkaji hubungan antar kata, antar frasa dalam satuan kalimat. Hakikat kalimat pada bagian terkecil ujaran atau teks wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Kalimat kata tunggal dan kalimat majemuk. Subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kaidah semantik adalah bagian tata bahasa yang meneliti makna dalam bahasa tertentu, mencari asal mula, dan memperkembangkan dari suatu kata. Semantik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dan tanda-tanda lingual dengan hal-hal yang ditandainya makna. Makna kata dapat dikelompokkan atas beberapa jenis. Syarif DKK mengelompokkan makna kata atas 14 jenis, yaitu makna denotasi, konotasi, makna kata umum, kata khusus, sinonim, antonim, homonim, homograf, homofon, polisemi, perluasan makna, ameliorasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang hakikat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa sebagai alat komunikasi mengandung beberapa sifat, yaitu 1. Sistematik, 2. Manasuka, 3. Ujar, 4. Manusiawi, 5. Komunikatif. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mempunyai fungsi khusus, yaitu 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, 3. Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat sehingga perlu dibakukan atau distandarkan. Ejaan yang pertama yaitu Ejaan Van op Huijsen tahun 1901. Yang kedua Ejaan Suwandi tahun 1946.
yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. Yang keempat, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Istilah tahun 1975. Yang kelima, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia tahun 1988. Bahasa Indonesia memiliki fungsi-fungsi yang dimiliki oleh bahasa baku, yaitu 1. Fungsi pemersatu. Bahasa Indonesia mempersatukan suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda. 2. Fungsi pemberi kekhasan. Bahasa baku memperbedakan bahasa itu dengan bahasa yang lain. Yang ketiga, fungsi penambah kewibawaan bagi orang yang mahir berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa baku merupakan norma dan kaidah yang menjadi tolak ukur yang disepakati bersama untuk menilai ketepatan penggunaan bahasa atau ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa menurut sudut pandang penutur terdiri dari 1. Ragam daerah dikenal dengan nama logat atau dialek. 2. Ragam pendidikan terdiri atas ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. 3. Sikap penutur dikenal dengan lagam atau gaya. Yang kedua, ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya terdiri dari 1. Ragam dari sudut pandang bidang atau pokok persoalan. Yang kedua, ragam menurut sarananya, ragam lisan dan tulisan. Yang ketiga, ragam bahasa menurut bidang wacana. Ada 2, yaitu ragam ilmiah dan ragam populer. Karakteristik ragam bahasa tulis yaitu accuracy atau akurat, brevity atau ringkas, clarity atau jelas. Ragam bahasa baku. Ciri struktur bahasa Indonesia baku yaitu 1. Lengkap secara morfologis. Yang kedua, lengkap secara struktur. Yang ketiga, penggunaan jenis kata atau diksi yang tepat. 4. Penggunaan kalimat yang efektif. 5. Keparalelan atau kesejajaran. Ciri ragam bahasa baku yang pertama yaitu kemantapan dinamis. Yang kedua, kecendekiaan. Yang ketiga, keseragaman kaidah. Saya akan menyampaikan materi berjudul ketepatan dalam menjelaskan parameter berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Bahasa yang baik berkaitan erat dengan ragam. Berdasarkan situasi komunikasi secara umum, terdapat 2 ragam bahasa, yaitu formal dan non-formal. Dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar, kita harus menyesuaikan kaidah bahasa baku dan tidak baku, baik kaidah bahasa baku dan tidak baku tertulis maupun lisan. Selanjutnya, ciri-ciri ragam bahasa baku dan tidak baku. Pertama, terdapat ragam baku. Digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Yang kedua, ragam resmi atau formal. Digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Ketiga, ragam konsultatif. Digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Yang keempat, ragam santai atau kasual. Digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Yang kelima, akrab atau intimate. Digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab. Berikut beberapa ketepatan dalam menjelaskan parameter berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa yang benar yaitu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dari segi pembentukan kata, pengkalimatan maupun penulisan ejaan. Berbahasa yang benar harus sesuai dengan kaidah bahasa atau kebakuan bahasa. Berbahasa yang benar mengacu pada penggunaan bahasa pada situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Berbahasa Indonesia yang baik yaitu sesuai dengan situasi komunikasi formal dan non-formal. Tujuannya, informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh mitra tutur dengan baik. Berbahasa yang baik tidak selamanya sesuai dengan kaidah bahasa atau kebakuan bahasa.
Sekian dari penyampaian materi dari saya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Saya mewakili kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi terdapat salah kata ataupun kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.